Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan yang sehat selalu. Balik lagi ke konten Beatbox Tamiya guys. Kali ini kita bakal nge-review satu produk yang nggak tahu kapan munculnya, tiba-tiba muncul. Dan ada salah satu subscriber komen di YouTube meminta agar mereview produk dari ini guys, Shinjiro guys. Jadi kita bakalan nge-review sedikit atau ngintip sedikit bagaimana produk dari Shinjiro ini guys. Disclaimer dulu guys, konten ini bukan untuk menjelek-jelekan atau menyudutkan salah satu pihak, tapi ini hanya sekedar mereview sedikit saja. Nggak ada niat untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekan pihak tertentu ya guys. Jadi jangan salah paham, kita di sini hanya melihat dari sudut pandang beatbox saja yang terlihat oleh mata. Jadi kita langsung mulai aja review satu-satu guys. Oke guys, oke ini dia guys. Kita lihat dulu ini guys. Ini adalah white front plate, produk dari Shinjiro. Dan kalau kita bisa bandingkan dengan produk dari Tamiya guys, yang ini sebelah kanan kita ini adalah Tamiya, ada mereknya. Yang sebelah kiri adalah produk dari Shinjiro guys. Sekilas packingnya ini mirip banget, hampir sama, dan inilah adalah produk yang mirip guys, dari bentukannya mirip. Di sini juga disebut FRP white front plate. Di sini juga Tamiya menuliskan FRP white front plate guys. Oke. Di sini juga ada manualnya di dalam. Nanti kita bakal buka guys. Ini adalah merek Shinjiro guys. Oke, ini kita singkirkan dulu. Kita lihat packingnya dulu guys. Ini packingnya mirip banget, dia dari kertas juga, sama persis kayak Tamiya guys. Nah, cuman Tamiya punya kertasnya ini lebih solid dan tebal. Kelihatan ya kalau kita tekuk ini, kelihatan lebih tebal. Tapi kalau yang Shinjiro ini lemes banget, sedikit lebih tipis, tapi masih oke. Plastiknya pun beda banget. Plastik packingnya ini kalau Tamiya punya lebih tebal, sedangkan Shinjiro itu tipis guys. Coba kita buka. Produknya sama-sama ditutup juga atau di staples. Oh ya guys, belakangnya kita lihat. Sebelum kita lihat produknya, ini dia. Yang atas Shinjiro guys, mungkin bisa lebih dekat lagi. Oke, itu dia dengan tulisan-tulisan Jepangnya. Ini Tamiya, tapi di sini ada tulisan Made in Japan. Sedangkan di Shinjiro nggak ada tulisan Made in Japan, tapi dia ada alamat guys. Ini dia, mungkin depan lebih kelihatan ya. Nah ini dia, sama seperti kayak produk Tamiya. Produk dari Shinjiro tulisannya Sanki Building 4/4 Shitaya 3 Kome strip Taito Tokyo Japan. Sama seperti di Tamiya Inc 3/7 Ondawara Surugaku Shizuoka 4228610 Japan. Oke guys, bahkan tulisannya Tamiya Amerika. Oke guys, itulah sedikit. Tadi Beatbox juga udah iseng-iseng guys pakai Google Translate. Tampaknya ini tulisannya benar semua dan dalam artian Jepang. Nanti Beatbox bakal kasih slide-nya di sini. Oke, kita lanjut ke produknya. Ini Beatbox belum pernah buka, jadi ini untuk yang pertama kali Beatbox buka. Kita bakal lihat sama-sama guys. Kita lihat manualnya dulu guys. Ini dia manualnya. Kalian bisa lihat lebih detail, ini dia
Dan tampaknya sepertinya ini nggak usah di Google Translate, tampaknya mungkin dalam artiannya benar semua. Itu dia. Nah, cuman yang beda itu adalah kualitas dari print-printannya guys. Ini kalau kita lihat yang ini ya. Nah, ini. Yang atas ini manual dari Shinjiro guys. Yang bawah manual dari Tamiya. Kalian bisa lihat manual dari Shinjiro ini kelihatan print-printannya itu kurang rapi, kurang jelas, kurang tebel. Sedangkan Tamiya punya itu solid banget warnanya, jelas sekali. Beda dengan produk dari Shinjiro guys. Tapi ya ini hanya manual, nggak gitu penting. Yang penting bisa terbaca. Dan kita lihat ini adalah FRP-nya guys. Itu dia detailnya. Sedikit kena cahaya. Lubangnya pasti sama persis juga dengan Tamiya punya. Itu dia. Tapi jelas sekali material pembuatannya guys berbeda. Kita bisa lihat ini adalah stick lurus keluaran dari Tamiya. Kita lihat guys. Nah, itu dia. Ini FRP dari Tamiya punya. Kelihatan banget kalau dikena cahaya itu dia ada kotak-kotak guys. Bagian sini lihat. Sebelah kiri pitbox deket jempol. Itu dia. Dia ada seperti seratnya. Itu dia ya. Kelihatan ya. Ada seratnya. Dan cuttingnya di samping ini kelihatan lebih rapi. Itu ya. Sedangkan kalau produk dari Shinjiro kelihatan cuttingnya sedikit kurang rapi, tapi ya masih oke. Nah, itu dia dalamnya. Di sini masih kelihatan nggak rapi. Bahkan di sebelah sini kelihatan sambungan guys. Kalau kalian bisa lihat di ujungnya itu ada sambungan. Nah, itu dia. Garis-garis putihnya itu di tengah-tengah guys, seperti sambungan guys. Sedangkan kalau Tamiya dia memang putih tapi nggak ada sambungan. Jadi ada kemungkinan ini serat fibernya mungkin dipres lebih padat, lebih baik. Itu ya. Beda dengan Shinjiro. Nah, itu dia, bahkan ini serat fibernya sampai nongol-nongol keluar. Itu. Kalau ketebalan sepertinya sama guys. Sama kalau pitbox di sini lihat ketebalannya sama. Nah, itu dia bagian FRP-nya. Kalau untuk kekuatan pitbox sendiri juga belum pakai, jadi belum tahu apakah solid apa enggak. Tapi tampaknya kalau kita lihat begini cukup kuat juga. Oke guys, itu dari FRP-nya guys. Sekarang kita lihat ban marunnya guys. Sama seperti yang tadi, ini produk Shinjiro juga. Jadi mari kita buka saja. Oh, bahkan diginin aja dia udah robek guys kertasnya. Jadi sayang sekali agak tipis kertasnya. Oke, kita udah buka. Ini dia ban marunnya guys. Kita lihat lebih jelas. Ini bahkan masih ada ininya, lebihnya. Jadi mungkin potongannya kurang rapi, dia ada tonjolan guys di sini. Ya mungkin kalian bisa potong. Ini sampingnya yang nempel dengan velg bagian dalam. Dan ini tampak luarnya yang lebih membulat sisinya. Tingkat kekerasannya guys, kalau kita lihat, ini pitbox punya yang ori. Ini yang ori guys. Ini yang buat sisi dalamnya, ini buat sisi luarnya. Memang kalau disandingkan kualitasnya sangat-sangat berbeda guys.
guys, jauh sekali bedanya. Bahkan kalau kita pencet aja yang ori itu, atau yang bukan kita bilang ori atau palsu ya, tapi Tamiya punya, maaf kalau salah. Jadi kalau Tamiya punya ini lebih elastis ban marunnya, sedangkan yang Shinjiro dia lebih kaku guys, keras sekali. Jadi tingkat kekerasannya cukup jauh dibanding yang Tamiya punya. Dan kalau lihat sisi tapaknya, sekilas tampak mirip, tapi kalau kita pegang guys, itu beda banget. Yang Tamiya dia lebih keset atau kelihatan berasa lebih lengket. Sedangkan kalau Shinjiro punya ini licin sekali guys, licin sekali. Ada kemungkinan karena dia keras, jadi campuran karetnya tampaknya lebih sedikit. Jadi ini agak keras guys. Oke, itu aja ban marunnya, kelihatan seperti itu. Dan yang ketiga, Pitbox juga ada beli, ini ada wing parts. Ini dia guys, coba kita buka juga. Sedangkan yang Tamiya punya mirip sekali guys. Ini Shinjiro sebelah kiri dan kanan Tamiya, ini mirip banget. Mirip sekali, sampai belakangnya pun mirip, tapi manualnya beda ya. Yang Tamiya punya dia manualnya putih, sedangkan yang Shinjiro punya manualnya warna kuning guys. Kita buka dulu. Sorry banget ya Pitbox nggak bisa buka yang Tamiya, karena kan ini barang jualan guys. Kalau kita buka udah nggak baru lagi ya guys. Oke, ini dia guys, produk dari Shinjiro. Itu dia. Kalau kita lihat dibandingkan dengan yang Tamiya punya lebih ngedoff, hitamnya beda banget. Sedangkan yang Shinjiro ini kelihatan lebih glossy dan dia lebih licin guys. Kalau yang Tamiya punya lebih lengket juga guys. Jadi ini adalah Shinjiro, dan Tamiya punya di sininya polos guys, nggak ada tulisan apapun di runnernya. Itu dia, polos, nggak ada tulisan apapun. Belakangnya juga seperti ini guys, jadi sedikit kurang rapi. Kalian bisa lihat beda banget dengan yang Tamiya guys. Sorry ini nggak bisa kita buka ya. Nah, tapi mungkin kelihatan segini aja. Dan di sini kalau Tamiya dia ada emboss Tamiyanya guys, itu. Semoga kelihatan. Ya, itu dia. Manualnya juga sama guys. Ini seperti fotokopian. Jadi kalau kita mau ngomong kayak fotokopian guys, itu hitamnya itu agak kurang jelas dan sedikit agak pudar guys. Jadi ini kertasnya warna kuning guys, kayak gitu. Oke, itu dia. Dan Pitbox juga ada beli ini sasis MA guys, dari Shinjiro juga. Coba kita buka, kita lihat. Pitbox juga dikasih gearnya. Tampaknya ini gearnya juga dari Shinjiro, tapi udah agak kuning-kuning gitu, nggak tahu kenapa. Tapi ya ini mungkin bonus. Dan ini dia runnernya guys. Kalau kalian bisa lihat sama kayak di wing tadi guys, ini ada serat-seratnya itu kurang rapi di sini kelihatan ya. Nah di sini juga kelihatan nih. Nah itu di brake-nya itu sedikit kurang rapi bikinannya. Mungkin molding atau press-pressannya yang membuat dia kurang rapi. Di runnernya ini blank semua guys. Di sininya blank semua, nggak ada part A, part B. Kalau kalian yang main Gundam ya, pasti ada, biasanya ada tulisan. Oke. Dan ini dia sasisnya guys. Di dalamnya nggak ada tulisan ABS, PC ABS atau apapun. Dia hanya ada baterainya aja. Nah itu dia, keterangan buat arah baterai. Di bagian bawahnya ada tulisan
NA2 guys, bukannya MA tapi ini tulisannya NA. NA2. Nggak tahu artinya apa. Nah, ini juga kelihatan guys di sini. Kelihatan banget di moldingnya kasar, agak sedikit kasar. Tidak seperti Tamiya guys. Tamiya cukup halus. Nah, ini moldingnya juga sedikit lebih kasar guys. Oke, sayangnya pitbox nggak bisa rakit guys. Kalau kalian cari di YouTube, ada juga temen YouTuber kita yang udah ngerakit Super One kalau nggak salah, tapi hasilnya nanti kalian bisa lihat sendiri di YouTube-nya. Nama YouTube-nya sayangnya pitbox lupa guys. Oke guys, itu dia mungkin sedikit review dari produk Shinjiro guys. Kalau ada yang bertanya, ini ada tulisan Jepangnya. Apakah ini berarti made in Japan? Nah, setahu pitbox kalau yang made in Japan biasanya ada tulisan kayak gini guys, made in Japan guys. Sama kayak produk-produk lain kayak sepatu atau apapun juga ya guys. Jadi pitbox nggak bisa, kurang tahu juga ini produk asal mana, atau mungkin memang asal Jepang. Pitbox juga kurang tahu. Tapi kalau memang ini produk asal Jepang guys, pitbox hanya bertanya apakah mungkin produk dari Jepang mengeluarkan dua produk yang sama persis bahkan mirip, tapi dengan merek yang berbeda, bahkan dengan logo yang sama juga guys. Bintang ini, bintang merah biru, ini logonya sama persis guys. Jadi Tamiya juga kita tahu sendiri bukan merek baru, tapi dia juga udah dari pitbox kecil aja udah ada Tamiya guys. Jadi ya pitbox nggak bisa bilang lebih jauh lagi tentang Shinjiro ini. Pitbox juga sedikit Google tadi mengenai Shinjiro, cari webnya itu pitbox nggak ketemu. Dan pitbox juga iseng ketik alamat yang di sini guys, Sanki Building. Ada juga ternyata di Jepang memang ada Sanki Building, tapi nggak ada keterangan di situ ada Shinjiro guys. Jadi buat teman-teman yang tahu atau mengerti informasi lebih jauh tentang Shinjiro ini, boleh bantu tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga dapat informasi yang jelas guys. Oke guys, jadi kesimpulannya Tamiya adalah Tamiya, Shinjiro adalah Shinjiro guys. Jadi bisa dipastikan Shinjiro bukan produk dari Tamiya guys. Jadi Shinjiro adalah merek sendiri, Tamiya adalah merek sendiri. Jadi ini adalah dua produk yang berbeda guys. Ya guys ya, dengan kualitas yang berbeda juga, packingannya mungkin sedikit mirip tapi berbeda guys. Oke. Jadi jangan sampai salah beli. Kalian yang mau beli produk dari Shinjiro, silakan beli Shinjiro. Tapi kalian yang mau beli produk Tamiya, ya silahkan beli produk Tamiya guys. Jadi jangan sampai ketukar guys. Oke, sekali lagi guys, buat teman-teman yang mengetahui informasi lebih jauh atau lebih lengkap tentang Shinjiro, boleh tambahkan di kolom komentar. Dan seperti yang di awal pitbox bilang, video ini atau konten ini bukan untuk semata-mata menjatuhkan atau menjelek-jelekan pihak manapun. Nggak ada, kita hanya review sebatas mata pitbox memandang aja guys. Oke, jadi itu aja konten pitbox, semoga bermanfaat. Oke, part-part ini mungkin pitbox bakal kumpulin, pitbox nggak bakal pakai guys. Jadi ada kemungkinan pitbox bakal kasih giveaway di 2000 subscriber mungkin ya guys. Tapi ya nggak cuman ini, mungkin nanti kita bakalan sediakan giveaway yang lain ya guys. Oke guys, segitu aja konten pitbox, semoga membantu. Follow juga Instagram pitbox ada di sini guys. Dukung juga konten pitbox dengan mensubscribe, kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menyaksikan, ditunggu konten pitbox selanjutnya. Oke guys.